I gave you my heart. Halo teman-teman semua, selamat datang di yukmulaibisnis.com. Tahukah Anda, banyak sekali orang yang ingin memulai bisnis, tapi selalu bingung mulai dari mana. Dan sebenarnya, tahukah Anda, di zaman sekarang ini, memulai bisnis itu sangatlah mudah. Video ini akan dibawakan oleh Chandra Putranegara, founder dari Success Before 30, penulis buku bestseller Badai Pasti Berlalu, yang telah menghasilkan 1 juta US dollar pertamanya sebelum usia 30, dan mendapatkan penghargaan dari situs businessforhome.org sebagai salah satu top 200 worldwide earner in network marketing. Bisnisnya sudah tersebar di 27 provinsi di Indonesia, serta telah berhasil mencetak lebih dari 100 direktur yang berpenghasilan di atas 350 sampai 600 juta rupiah per tahun. Halo sahabat entrepreneur, perkenalkan saya Chandra Putranegara. Nah, sekarang saya akan membongkar rahasia bagaimana saya bisa mencetak 1 juta US dollar saya yang pertama sebelum usia 30 tahun. Anda tertarik untuk mengetahuinya? Kalau Anda tertarik, 25 menit ke depan, perhatikan informasi yang ada di video ini baik-baik. Karena informasi ini mungkin dapat mempengaruhi masa depan Anda. Dan sebagai informasi, penjelasan di video ini bukan ditujukan kepada Anda yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak benar ataupun berambisi ingin melipat gandakan uang Anda ratusan hingga ribuan persen per tahun tanpa bekerja. Yang mana di Indonesia kita adalah negara hukum dan di bawah otoritas jasa keuangan. Saat ini banyak sekali pelipat gandaan uang yang berkedok bisnis seperti arisan berantai, money game, ataupun investasi bodong. Bagi Anda yang berharap cara seperti ini, tinggalkan video ini sekarang juga. Karena video ini, informasi yang akan diberikan hanya bagi Anda yang pengen membangun bisnis dengan aset bisnis secara nyata. Karena video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin membangun aset bisnis yang mampu bertahan, bahkan bisa diwariskan puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Pada dasarnya bisnis itu secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah manufacturing atau developing, yang kedua adalah jasa, dan yang ketiga adalah distribusi. Nah, kita bahas dulu yang manufacturing. Manufacturing itu butuh modal besar, butuh pengalaman, dan risiko yang sangat besar. Contoh, Anda membangun pabrik, developer perumahan, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Jadi kalau Anda nggak punya pengalaman di bidang itu, risikonya cukup besar. Kemudian bisnis jenis yang kedua adalah jasa. Di bisnis jasa ini juga butuh pengalaman serta skill tahunan bahkan puluhan tahun untuk mengerti seluk-beluk bisnisnya. Kalau Anda tidak punya pengalaman puluhan tahun, saya khawatir Anda akan cepat atau lambat Anda akan tersisih dari bisnis ini. Contoh seperti perbankan, agent properti, salon, importir, restoran, dan sebagainya. Tapi ada jenis bisnis yang ketiga yaitu distribusi. Nah, di bisnis distribusi ini ada 3 jenis distributor yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah distributor eksklusif. Yang kedua adalah distributor intensif. Yang ketiga adalah distributor selektif. Saya akan bahas satu persatu. Distributor eksklusif itu seperti ATPM atau agen tunggal pemegang merek. Ya, sebagai contoh, Anda memegang dealer mobil atau motor merek H, ya tentu Anda sudah tahu merek ini. Atau produk elektronik yang cukup terkenal dengan merek S, yang sekarang sangat mendunia yang berasal dari negara Korea. Atau air mineral yang sudah cukup membumi di Indonesia, yaitu merek legendaris, yaitu merek A. Atau yang kedua adalah distributor intensif. Itu contohnya seperti Anda memiliki franchise atau waralaba. Nah, sekarang kita tahu franchise dan waralaba yang cukup sukses di Indonesia, yaitu waralaba retail dengan merek A atau merek I. Anda tentu sudah tidak asing dengan merek ini apabila Anda tinggal di kota-kota besar. Atau jenis yang ketiga adalah distributor selektif, yaitu distributor network marketing. Nah, jenis distribusi yang ketiga adalah yang paling memungkinkan untuk Anda bisa memulai bisnis tanpa modal besar, tanpa skill tertentu, tanpa pengalaman, dan tanpa Anda harus paham seluk-beluk bisnisnya. Orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan atau network, sedangkan orang rata-rata mencari pekerjaan. Itu adalah kutipan yang sangat terkenal dari Robert T. Kiyosaki, penulis buku bestseller dunia yang terjual di lebih dari 30 negara di seluruh dunia dan telah mengalami jutaan kopi. Saya juga akan memberikan beberapa fakta yang perlu Anda ketahui sebagai pemula di dunia bisnis.
Anda mungkin di Indonesia masih agak asing dengan nama Sam Walton. Tapi orang Amerika Serikat sudah sangat mengenal Sam Walton. Siapakah beliau? Sam Walton adalah founder dari Walmart. Walmart kalau di Indonesia itu seperti Carrefour atau Hypermart, yaitu sebuah retail yang sangat besar. Beliau menjadi miliarder melalui usahanya dalam waktu 15 tahun. Sedangkan Bill Gates, Anda mungkin sudah tidak asing. Seluruh komputer di dunia ini, softwarenya kebanyakan pasti menggunakan Microsoft. Di mana beliau menjadi miliarder dalam waktu 12 tahun. Jadi beliau lebih cepat 3 tahun dibandingkan dengan Sam Walton, pendiri Walmart. Nah, Sam Walton dan Bill Gates ini memiliki kesamaan, mereka sama-sama berbisnis di bidang distribusi. Nah, kemudian, beberapa tahun kemudian, muncullah orang yang sangat terkenal bernama Jeff Bezos, yaitu dari Amazon.com. Beliau fenomenal sekali, beliau menjadi miliarder dalam waktu cuma 4 tahun. Kemudian Mark Zuckerberg, Facebook, ya sudah tidak asing bagi Anda. Beliau menjadi miliarder hanya dalam waktu 3 tahun. Wow. Kenapa orang ini bisa jauh lebih cepat menjadi miliarder dibandingkan Sam Walton dan Bill Gates? Karena Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg, beliau sama-sama berbisnis di bidang internet. Nah, yang ketiga, fakta yang ketiga, industri network marketing telah terbukti mencetak banyak jutawan dan miliarder baru dalam kurun waktu 20 tahun belakangan di seluruh dunia. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa Anda pungkiri, sangat luar biasa. Nah, pertanyaan saya di video ini adalah, apa jadinya kalau ada satu platform bisnis yang memadukan antara bisnis distribusi, kemudian digabungkan dengan internet, dan yang ketiga digabungkan dengan network marketing? Wow, ini pasti akan menggemparkan dunia. Baik, sekarang saya akan menceritakan bagaimana saya mengawali bisnis distribusi saya pertama kalinya. Saya menjalankan bisnis distribusi ini di bidang network marketing sudah hampir 20 tahun. Dan perusahaan yang saya pilih sebagai partner adalah KK Indonesia. Karena KK Indonesia saat ini sudah tersebar di lebih dari 30 provinsi, lebih dari 55 kantor cabang dan perwakilan, dan beroperasi sejak 1999. Pertanyaannya adalah, kenapa saya mau menjalankan bisnis distribusi KK Indonesia? Saya akan jelaskan dengan contoh berikut supaya Anda lebih paham. Bila saya memilih distributor eksklusif, contoh ATPM merek H, maka modal yang saya butuhkan adalah 10 miliar. Dan saya harus memiliki syarat, yaitu saya harus punya pengalaman di bidang tersebut. Kalau saya nggak punya pengalaman, saya tidak akan direkomendasikan menjadi dealernya. Target penjualan saya setiap bulan di dealer saya, itu harus mencapai penjualan 2-4 miliar per bulan. Wow, itu adalah sebuah angka yang cukup fantastis dan rasanya hampir mustahil dijalankan bagi pemula. Atau mungkin yang lebih ringan, contohnya saya mungkin punya modal 4-5 M saja. Saya pasti memilih distributor intensif, yaitu saya membuka gerai waralaba. Seperti contohnya merek A atau merek I. Saya harus minimal memiliki modal 5 miliar, dan omset penjualannya ditarget adalah minimal 300-500 juta per bulan minimal. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau saya tidak punya modal 5 miliar, apa yang terjadi? Nah, oleh sebab itu, saya akhirnya memilih distributor selektif. Saya menjadi distributor KK Indonesia. Karena modal untuk memulai bisnis ini hanya 2.300.000 plus-plus. Yang mana plus-plusnya itu nanti akan dialokasikan untuk biaya pendidikan, display produk untuk Anda bisa demonstrasikan, serta pelatihan maksimal 5 juta rupiah. Dan yang kedua, saya tidak harus memiliki pengalaman, skill, tapi saya cukup punya yang namanya kemauan, mau kerja keras, dan mengikuti sistem yang sudah diarahkan. Jadi saya tidak perlu punya pengalaman tertentu, skill tertentu puluhan tahun, nggak perlu. Dan yang ketiga, targetnya sangat ringan. Karena bisnis saya ini cuman target penjualannya 5-7 juta per bulan saja. Bila dengan omset penjualan 5-7 juta per bulan saja Anda tidak bisa capai, maka saya pun langsung bisa menyimpulkan bahwa Anda tidak cocok berbisnis. Lebih baik Anda pilih bidang yang lain. Karena semua pebisnis yang sukses, pebisnis besar, tidak ada yang tidak berhubungan dengan yang namanya penjualan. Berbisnis itu pasti berhubungan dengan bidang penjualan. Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa bisnis yang paling memungkinkan dijalankan oleh pemula adalah jenis bisnis distribusi yang ketiga, yaitu selektif, yaitu distribusi network marketing. Dan saya akan berikan contoh dari kisah inspiratif bagaimana pebisnis dunia bermula dari yang namanya penjualan. Kisah sukses pengusaha tanpa modal Sam Walton. Sam Walton dilahirkan pada tanggal 29 Maret 1918
di Kingfisher, Oklahoma. Sam kecil mencari uang dengan cara menjual susu sapi perahan keluarganya dan loper koran. Setelah lulus kuliah, Sam bekerja di Penny Corporation, sebuah perusahaan retail, dan dari disinilah beliau mendapatkan pengalaman pertamanya membuka toko waralaba pertamanya di Newport, Arkansas yang bernama Ben Franklin. Di tahun 1962, Sam menawarkan konsep bisnis barang murah dan banyak diskon kepada seorang franchiser, tapi ditolak. Dengan modal 25.000 US dollar dari mertuanya, Sam sukses membuka 15 cabang. Keberhasilan Sam memberikan sebuah visi sebagai toko retail yang merakyat di seluruh Amerika. Dari sanalah kisah awal berdirinya Walmart, salah satu retailer tersukses di Amerika bahkan di dunia. Bisnis Sam saat ini berkembang sangat pesat hingga saat ini dan mampu menjadi raksasa retail yang sangat tangguh dengan lebih dari 4.000 jaringan toko di seluruh dunia dengan keuntungan miliar US dollar. Nah, sekarang kenapa saya mau menceritakan kisah Sam Walton ini? Karena Sam Walton adalah pebisnis distribusi tersukses di dunia saat ini. Bahkan hari ini, Walmart adalah perusahaan dengan pembayar pajak terbesar di dunia saat ini. Apabila Sam Walton masih hidup, saya percaya Sam Walton ini bisa menjadi orang terkaya melampaui Bill Gates bahkan. Tetapi karena beliau sudah meninggal, beliau pecah dan dimiliki oleh kedua orang anaknya yang hari ini menjadi 10 orang terkaya di dunia. Nah, sekarang saya akan menceritakan kisah saya pribadi, bagaimana saya mengawali bisnis distribusi saya, yang ternyata setelah saya pelajari kisahnya Sam Walton, saya banyak kemiripan dengan beliau. Kisah saya menjadi pengusaha miliarder tanpa modal. Saya dilahirkan tanggal 21 Desember 1976 di Surabaya, Jawa Timur. Saya waktu kecil sering ditempa berolahraga oleh orang tua saya, bahkan menjadi atlet, dan sejak usia 12 tahun, saya sudah mulai belajar berbisnis dengan membantu paman saya di toko. Tempaan keras di dunia olahraga dan pendidikan orang tua, itulah yang membuat diri saya memiliki mental bisnis yang tangguh. Setelah lulus SMA, saya menjadi guru les privat untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dari sanalah saya mulai berkenalan dengan bisnis distribusi network marketing. Di usia 19 tahun, banyak penolakan yang saya alami di awal saya menawarkan produk dan bisnis ini. Karena produknya sama sekali nggak ada hubungan dengan dunia akademi saya dan kampus maupun tempat universitas saya belajar. Maklum, saya belajar berangkat dari orang teknik. Ya, semua kisah ini sangat lengkap di buku Badai Pasti Berlalu. Kalau Anda bisa miliki, Anda bisa baca, Anda silakan pelajari dengan lengkap. Karena saya sudah terbiasa memiliki mental yang tangguh karena tempaan yang keras di masa kecil, maka akhirnya saya bisa menjadi seorang marketer yang profesional. Dengan modal awal cuma 2,5 juta rupiah pada tahun 1999, saya pinjam dari almarhum ibu saya sukses menjadi seorang diamond dalam waktu cuma 8 bulan, dan mampu melunasi hutang orang tua dan keluarga sejumlah 500 juta rupiah. Dan saya lunasi dalam waktu 3,5 tahun saja. Jadi dari minus, saya mampu mencetak 1 juta US dollar dengan kurs dolar apabila saat ini mencapai 14.000 rupiah, itu senilai dengan 14 miliar. Dan saya cetak itu dalam waktu cuma 8 tahun saja, padahal berangkat dari hutang. Nah, sekarang bisnis saya berkembang pesat di 27 provinsi di Indonesia, dan mampu mencetak 5.000 manajer, lebih dari 100 director, serta lebih dari 500.000 distributor dengan omset lebih dari 100 miliar per tahun. Itulah kisah saya dari seorang pengecer, penjual reseller, dan akhirnya bisa menjadi pebisnis distribusi kelas nasional yang beromset miliaran bahkan triliunan per tahun. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa yang harus Anda lakukan agar bisa memulai berbisnis? Ini namanya berbisnis itu pasti ada 4 jenis tahapan. Yang pertama adalah agen besar atau provinsi, yang kedua adalah agen menengah atau agen kota, yang ketiga adalah agen kecil atau distributor aktif, dan yang keempat adalah pengecer atau reseller. Dan menjadi pengusaha nasional itu selalu berawal dari pengecer ataupun reseller dan menjadi distributor aktif. Oleh sebab itu, saya mengajak Anda untuk menjadi reseller dan distributor aktif di KK Indonesia. Bisnis KK Indonesia sendiri bergerak di bidang pemasaran produk kecantikan, slimming atau pelangsingan, pembalut kesehatan, dan produk nutrisi dan suplemen herbal. Mari kita bahas potensinya satu persatu. Yang pertama adalah potensi industri kecantikan.
Semua wanita ingin awet muda. Menurut data Kementerian Perindustrian, penjualan kosmetik di dunia di tahun 2015 adalah sebesar 500 triliun. Wow, besar sekali bukan? Sementara di Indonesia sendiri adalah 50 triliun. Salah satu produk kecantikan kami bernama Beauty Zen telah dipakai lebih dari 3 juta konsumen dengan omset lebih dari 100 miliar per tahun. Potensi yang kedua yaitu potensi industri slimming atau pelangsingan. Menurut National Geographic, per tahun 2014, ada 40 juta orang mengalami kegemukan atau obesitas di Indonesia. Potensi industri slimming puluhan triliun rupiah di Indonesia. KK Indonesia sendiri memiliki produk yang bagus untuk slimming bernama Vitayang Slimming Capsules. Vitayang kapsul slimming mengandung 3 jenis herbal yang memiliki sejarah ribuan tahun di Indonesia untuk menurunkan berat badan, yaitu herbal teh hijau, herbal jadi Belanda, dan herbal buah gelugur. Yang ketiga, mari kita lihat potensi industri pembalut. Penduduk Indonesia ada 250 juta jiwa. 50%-nya adalah wanita, yaitu 125 juta jiwa. Usia produktif wanita adalah usia 12 sampai 50 tahun, yaitu sebesar 76 juta jiwa. 76 juta jiwa tersebut setiap tahun menggunakan hampir 15.000 pembalut seumur hidupnya. Apabila 76 juta orang tersebut dikalikan sehari dia menggunakan Rp5.000 saja per pembalut, maka wanita Indonesia telah menghabiskan hampir 380 M per bulan atau setara dengan 4 triliun rupiah per tahun untuk wanita Indonesia saja. Sebuah angka yang sangat fantastis. Bisa Anda bayangkan potensi industri ini. Sekarang bayangkan, kita masuk di era bukan cuma pembalut, tapi kita masuk di era pembalut kesehatan. Era pembalut kesehatan ini diperkenalkan oleh perusahaan KK Indonesia yang bermerek Nates. Pembalut kesehatan merek Nates ini memiliki 7 kelebihan dibandingkan dengan pembalut yang biasa. Yang pertama, yaitu bebas dioksin. Yang kedua, nano silver. Yang ketiga, memiliki anion sebesar 7.200. Yang keempat, memiliki inframerah atau far infrared. Yang kelima, mengandung herbal. Yang keenam, super tipis yang disukai oleh para wanita. Yang ketujuh adalah nyaman dan higienis. Dan mari kita lihat yang keempat, yaitu potensi industri nutrisi dan suplemen herbal. Industri nutrisi dan suplemen herbal telah mengalami peningkatan ratusan persen dalam 10 tahun belakangan. Mengapa? Karena semua manusia pengen awet muda, pengen sehat, pengen panjang usia, dan menghindari obat-obatan kimia. KK Indonesia sendiri sudah memiliki produk nutrisi dan suplemen herbal seperti soyabin, kolostrum, SGF, Niwana SOD, Vitayang, yang mana telah memberikan kontribusi omset lebih dari 100 miliar per tahun. Dan bila Anda ingin sukses menjadi pebisnis pemula, maka jadilah distributor aktif dengan omset penjualan 5-7 juta rupiah atau kurang lebih 1 juta PV. Ada 2 cara menjadi distributor aktif. Yang pertama, menjadi reseller produk. Keuntungannya adalah Anda berhak membeli pahe atau paket hemat berupa diskon 30-40% dari harga distributor, 12 varian produk, serta keuntungan eceran tambahan 15-20%. Berarti potensi keuntungan eceran Anda adalah sebesar 50-60%, tergantung variasi produknya. Dan yang kedua adalah merekrut atau mensponsor distributor baru. Keuntungannya adalah bila 1 orang distributor baru yang Anda rekomendasikan dan bergabung, maka Anda berhak mendapatkan penghasilan sebesar Rp250.000 per orang yang Anda sponsor dan akan langsung cair bonusnya setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya. Luar biasa bukan? Baik, sekarang bagaimana cara berpartner dan menjadi distributor aktif? Nah, yang pertama, Anda cukup investasi sebesar 2.300.000 plus, di mana 2.300.000 ini Anda akan berhak mendapatkan 3 benefit sekaligus. Nah, yang pertama adalah Anda berhak mendapatkan produk kesehatan senilai 3 juta rupiah apabila dibeli secara eceran, yaitu yang pertama produk Super Green Food dan KK Life Force, yang mana Super Green Food mempunyai fungsi sangat istimewa, produk makanan sel yang sangat sempurna, informasi Anda bisa dapat di websitenya. Dan yang kedua adalah kalung KK Life Force yang berfungsi untuk peredaran darah dan kesehatan saraf tubuh Anda. Dan yang kedua, Anda juga berhak mendapatkan produk sejuta umat,
yaitu yang dipakai oleh jutaan wanita di Indonesia, yaitu Nates. Nah, Anda boleh pilih salah satu, di mana kalau produk ini Anda bisa dapatkan secara eceran, itu harganya 3 juta rupiah. Dan benefit yang kedua, Anda bisa mendapatkan berbagai macam website. Yang mana website ini sangat berguna bagi Anda yang melakukan bisnis ini secara online. Yaitu yang pertama, kkistore.com. Anda bisa melakukan bisnis ini secara dropshipping, di mana KK Indonesia selaku supplier bisa mengirimkan produknya langsung ke rumah Anda, bahkan ke rumah konsumen Anda. Dan yang kedua adalah bisnissaya.com, yaitu berupa katalog online, di mana Anda bisa memudahkan Anda di dalam memasarkan barang secara online. Dan yang ketiga adalah sistem sponsoring online. Anda di sini akan mendapatkan berbagai macam website untuk bisa melakukan sponsoring kepada teman-teman Anda secara online. Nah, 3 benefit itu sangat istimewa, bukan? Nah, selain itu, apabila Anda aktif memperkenalkan bisnis ini, Anda juga akan mendapatkan 2 jenis penghasilan. Yang pertama adalah active income, dan yang kedua adalah passive income. Nah, active income khusus di tahun 2016 ini, pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2016, Anda bisa berpotensi mendapatkan penghasilan puluhan juta. Wow, istimewa, di mana promo ini belum pernah ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana cara Anda bisa mendapatkan penghasilan tersebut? Anda cukup kenalkan investasi 2,3 juta ini kepada 20 orang teman dalam 1 bulan, dan itu dilakukan secara tim. Ya, tim itu maksudnya bukan sendirian. Pokok tertotal tergabung 20 orang secara grup, Anda berhak mendapatkan penghasilan antara 6 sampai dengan 10 juta per bulan. Dan apabila Anda bisa pertahankan 4 bulan berturut-turut, maka Anda juga berhak mendapatkan penghasilan sekitar 30-40 juta per bulan, ditambah lagi tiket jalan-jalan ke Kuala Lumpur, Genting Island secara gratis di awal 2017. Bayangkan, hanya dengan 2,3, Anda bisa berpotensi mendapatkan penghasilan 40 juta plus jalan-jalan ke Kuala Lumpur gratis. Istimewa, bukan? Dan yang kedua adalah Anda juga bisa berhak mendapatkan penghasilan pasif atau passive income. Yaitu, target pertama Anda adalah menjadi seorang manajer. Menjadi seorang manajer, Anda harus memiliki 5 orang distributor aktif yang masing-masing memiliki penjualan 5-7 juta rupiah per bulan. Apabila Anda menemukan 5 titik distribusi dan masing-masing titik distribusi tersebut menjadi distributor aktif, maka Anda berhak mendapatkan tambahan lagi penghasilan sebesar 2 juta rupiah, ditambah lagi cicilan motor 200.000 per bulan, ditambah lagi keuntungan langsung 15-20%. Ya, jadi Anda sebagai seorang manajer, selain Anda juga berhak mendapatkan keuntungan yang tadi sudah saya paparkan di depan, Anda berhak lagi mendapatkan keuntungan yang sudah saya paparkan di sini. Kemudian target kedua, Anda menjadi seorang director. Nah, director, Anda disarankan titik distribusi Anda menjadi seorang manajer, seperti di target pertama. Maka apabila Anda memiliki 5 distributor aktif yang menjadi manajer, otomatis penghasilan Anda sebagai director sebesar 8 juta rupiah. Ditambah lagi, Anda bisa berhak jalan-jalan ke luar negeri 2 kali setiap tahun. Fantastis, bukan? Dan cicilan mobil sebesar 5 juta rupiah per bulan. Dan sekarang kita akan bicara target ketiga. Nah, target ketiga adalah pastikan manajer-manajer Anda tadi menjadi director seperti Anda. Kalau manajer Anda bisa menjadi director seperti Anda, maka potensi penghasilan Anda adalah sebesar 50 juta rupiah. Ditambah lagi jalan-jalan ke luar negeri 2 kali setiap tahun, dan masih ada cicilan mobil 5 juta per bulan. Dan yang keempat, apabila Anda sudah memiliki director yang masing-masing berpenghasilan 50 juta, maka Anda berpotensi memiliki penghasilan sebesar 100 juta rupiah 1 bulan. Wow, fantastis. Yaitu Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri 2 kali setiap tahun, serta cicilan mobil 5 juta rupiah per bulan. Dan ini baru 5 titik distribusi. Dan ini tidak terbatas, Anda bisa memiliki 10 titik distribusi, 15 titik distribusi. Dengan 5 titik distribusi saja, Anda berpotensi mendapatkan 100 juta. Bagaimana dengan melebihi? Anda bisa hitung sendiri penghasilan Anda. Luar biasa, bukan? Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan penghasilan seperti yang dipaparkan tadi? Tentunya sebagai pemula, Anda pasti butuh yang namanya bimbingan. Bagaimana Anda bisa membangun bisnis yang sukses? Ada 3 faktor yang sangat penting supaya aset bisnis Anda terjadi. Yang pertama adalah KK Indonesia berlaku sebagai supplier, dan ada 4 pilar. Nah, apa itu 4 pilar? Saya akan jelaskan di video berikutnya. Dan faktor yang kedua, ada sekolah bisnis yang bernama KIS, karena sekolah bisnis ini akan mengajarkan Anda yang tidak tahu berbisnis, kita akan ajarkan melalui sekolah kami. Dan faktor yang ketiga adalah mentor, karena Anda tidak mungkin sukses tanpa pembimbing. Dan Anda yang terakhir,
didukung oleh 3 faktor yang sangat penting ini. Anda akan dipandu oleh mentor dalam menjalankan bisnis GG Indonesia. Nah, tentunya setelah penjelasan saya tadi, Anda harus berani mengambil keputusan. Bila sebagai seorang pemula, Anda tentu setelah penjelasan saya tadi, Anda pasti mungkin berpikir, apakah saya cocok? Apakah saya hari ini bisa memulai bisnis? Semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak Anda, itu tidak akan ada solusinya kalau Anda tidak segera memulainya. Karena bisnis yang baik itu bukan cuma ditanyakan, tapi bisnis yang baik adalah dimulai. Nah, untuk memulai, Anda harus membuat yang namanya keputusan. Dan keputusan itu harus Anda mulai sekarang juga. Bila Anda siap memulai bisnis dengan modal yang sangat terjangkau, kuncinya adalah keputusan. Karena tidak membuat keputusan, jugalah sebuah keputusan. Kalau Anda berani mengambil keputusan sekarang juga, silakan tinggalkan data Anda dan kontak Anda dengan mengklik tombol di bawah video ini. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.